Oke, kita lanjut. Pemuaian zat. Pemuaian zat terbagi atas 3. Yang pertama ada zat padat, zat cair, dan gas. Oke, di mana pada zat padat akan mengalami pemuaian panjang, luas, dan volume. Nah, contoh zat padat itu kan banyak. Kita ambil aja lah contohnya besi, ya. Nah, contohnya besi. Besi yang akan jika kita beri kalor akan mengalami perubahan panjang atau pemuaian luas atau mengalami pemuaian volume. Pada zat cair, ya, zat cair, contohnya air, tidak akan mengalami pemuaian panjang, namanya sudah cair, berarti akan mengalami volume atau volume. Begitu juga dengan gas, akan mengalami volume. Nah, yang pertama kali akan kita bahas adalah pemuaian zat padat. Yang pertama kali yaitu pada panjang. Nah, kita misalkan ini sebuah kawat. Sebuah kawat ini panjang awalnya itu katakanlah L0. Nah, sekalian lambangnya itu. Kemudian ketika diberi kalor, panjang kawat ini akan berubah, ya, akan mengalami perubahan, di mana awalnya L0 akan menjadi LT atau panjang akhir. Kan berbeda ini panjangnya, udah nggak sama lagi dari sini kan. Nah, ini apa yang menyebabkan perubahan panjang kawat yang pertama ini mengalami perubahan panjang menjadi seperti ini? Nah, yang menyebabkan adalah perubahan suhu ketika diberi kalor tadi. Sehingga perubahan panjangnya akan sebanding nantinya. Dengan apa? Perubahan suhunya. Sehingga kawat tadi akan mengalami perubahan panjang. Perubahan panjang dilambangkan dengan delta L. Nah, maka delta L itu sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal. Berapa panjang akhirnya? Berapa panjang awalnya? Nah, sehingga bisa kita simpulkan perubahan panjangnya sama dengan L0 kali alfa kali perubahan suhu. Alfa ini apa? Alfa ini adalah koefisien jenis zat padatnya. Koefisien jenis zat padat itu berbeda-beda. Contoh pada besi, pada baja, pada platina, tembaga, aluminium itu berbeda-beda koefisiennya, ya. Nilai koefisien pada jenis-jenis zat padatnya tadi terdapat pada buku mandirimu halaman 82. Itu kamu catat ya. Nah, atau jika kita jabarkan lagi, kita sederhanakan lagi melalui delta L sama dengan LT kurang L0, maka bisa kita sederhanakan lagi menjadi panjang akhir sama dengan panjang awal dikali 1 ditambah alfa kali delta T. Oke. Kemudian masuk kita ke muai luas. Nah, kalau tadi panjang lambangnya L, ini muai luas lambangnya A. Tinggal kita gantikan menjadi delta A sama dengan panjang akhir dikurang panjang awal. Sehingga delta A sama dengan panjang awal kali beta kali perubahan suhunya atau nanti perubahan luas awal sama dengan luas akhir sama dengan luas awal kali 1 ditambah beta kali delta T. Itu dia ya. Atau perubahan luas itu sama dengan luas awal dikali 2 alfa kali perubahan suhu. Ini dia ya untuk pemuaian luas. Kemudian ada muai volume, bisa kita lambangkan dengan V, di mana delta V sama dengan V0 kali 3 kali dari koefisiennya kali perubahan suhu atau sama dengan perubahan suhunya perubahan volumenya sama dengan V0 gamma, ya, gamma ini sama dengan 3 kali alfa. Ingat ya, 2 alfa ini sama dengan beta. Berarti gamma ini sama dengan 3 alfa. Makanya saya jabarkan lagi, bisanya kamu pakai rumus ini. Nah, maka bisa juga dengan yang ini, tergantung apa yang diketahui. Perubahan volume sama dengan volume awal dikali gamma kali delta T. Oke ya. Dimana keterangannya ini adalah perubahan volume, atau perubahan volume bisa kita tulis perubahan volume sama dengan VT
dikurang V0. Nah, di mana Vt ini adalah volume akhir, ini V0 ini adalah volume awal. Nah, 3 alfa ini adalah koefisiennya, koefisien jenis zat padatnya. Oke, delta T ini adalah perubahan suhu. Gamma ini adalah koefisien jenis zatnya. Berarti gamma itu sama dengan 3 kali dari alfa. Kalau yang ini 2 alfa ini sama dengan beta. Kalau yang tadi alfa itu sama dengan apa? Alfa. Oke ya, sama dengan keterangannya ikuti aja. Kalau dia A adalah luas, kalau tadi L adalah panjang, kalau volume adalah V. Oke ya. Oke, lanjut ke zat cair. Zat cair contohnya ambil aja lah dia minyak, bisa air. Nah, zat cair ini kan mengalami pemuaian apa? Pemuaian volume. Berarti persamaan rumusnya itu sama dengan pemuaian volume, di mana delta V sama dengan V0 kali gamma kali perubahan suhu atau delta T. Nah, jika dia berbicara air, berarti nanti ada ceritanya jenis zat cair apa? Massa jenis zat cairnya, massa jenis zat cair. Massa jenis zat cair itu dilambangkan dengan rho, ya, di mana rho itu sama dengan m per volume. Sehingga jika kita persamakan dengan persamaan yang muai volume, sehingga menjadi delta rho sama dengan rho massa jenisnya dikali gammanya kali delta T-nya atau perubahan suhu. Jika berbicara fluida ya, berarti ada massa jenis zat cairnya. Contoh, sebuah labu gelas kuarsa yang volumenya 1 liter pada suhu 20 derajat Celcius berisi penuh dengan turpentine. Berapakah volumenya jika dimasukkan ke dalam lemari es atau almari es dan suhunya menjadi 5 derajat Celcius? Di mana diketahui koefisien turpentinnya adalah 0,0009 per derajat Celcius. Nah, yang pertama kali kita ketahui adalah volume awalnya. Volume awalnya adalah 1 liter. Kita ubah ke sentimeter aja. Nanti kalau ke meter dia jadi bilangan desimal ya, koma. Berarti 1 liter sama dengan 1000 cm kubik. Di mana suhu awalnya adalah 5 derajat Celcius dan suhu akhirnya adalah 20 derajat Celcius. Ini bisa kamu buat T0, bisa T1, T2 aja lah ya. Oke, yang ditanya adalah volume pada suhu 5 derajat Celcius. Nah, masukkan persamaannya. Karena ini pemuaian zat cair, maka persamaan dari pemuaian zat cair adalah delta V sama dengan apa? Volume awal dikali beta atau koefisien pada pemuaian zat cair ke volume kali perubahan suhu. Tinggal masukkan berapa V0-nya? 1000. Berapa koefisiennya tadi? Koefisien turpentinnya kali 0,0009 kali perubahan suhu. Di mana perubahan suhu adalah T2 kurang T1. Berarti di sini adalah 20 kurang 5 derajat Celcius. Oke ya. Maka ini menjadi berapa? Mati 3, maka menjadi 9. Ini 20 kurang 5, 15 kali 15 berapa? Berarti 13,5 cm kubik. Oke. Jadi berapa volume pada suhu 5 derajat Celcius? Nah, tadi pada 20 derajat Celcius volumenya adalah 1000. Nah, pada 20 derajat Celcius volumenya adalah 1000 cm kubik. Ini pada 20 derajat Celcius. Nah, pada 5 derajat Celcius berapa? Berarti 1000 dikurang volume yang ini. Kurang 13,5 cm kubik. Maka menjadi 986,5 cm kubik. Itu dia contoh untuk pemuaian zat cair.
Kita lanjut ya, pemuaian gas pada tekanan tetap. Nah, kalau jika pada tekanan tetap, hanya tekanannya yang tetap, berarti sisanya volume awal per suhu awal sama dengan volume akhir per suhu akhir. Ini samalah dengan, ya, sama artinya dengan V per T. Oke ya. Yang kedua atau yang B, ya. Yang B, pemuaian gas pada volume tetap. Volumenya yang tetap. Oke, berarti tinggal tekanan awal per suhu awal sama dengan tekanan akhir per suhu akhir. Ini bisa juga diartikan menjadi P per T atau tekanan per suhu. Selanjutnya pemuaian gas pada suhu tetap. Jadi jika pemuaian suhunya tetap menjadi P1 V1 sama dengan P2 V2. Oke ya. Atau ini bisa diartikan sama dengan tekanan kali volumenya. Nah, sebelumnya untuk kalor di mana persamaannya tinggal Q sama dengan MC delta T ya. Dan kapasitas kalor. Kapasitas kalor berbeda dengan kalor jenis. Kalau kapasitas kalor itu yang diperlukan untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 gram untuk suatu zat sebesar 1 derajat Celcius. Kalau kapasitas kalor berarti C sama dengan Q per delta T. C di sini, kapasitas kalor di sini lambangnya C besar. Tapi kalau kalor jenis lambangnya itu C kecil. Bisa dilihat di halaman 78 buku Mandiri ya. Itu untuk kapasitas kalor dan kalor jenis. Nah, untuk perjalanan kalornya atau perubahan suhunya, misalkan ini grafik antara tekanan terhadap suhu, misal. Oke ya. Misal jika dia ini katakanlah di sini 0 ya, 0. Nah, di sini titik didih, di sini titik beku, di sini titik didih. Misalkan dari titik A ke B itu zat cairnya itu zat fluidanya itu masih S ya, masih S. Nah, masih S. Di sini dibuat A ke B itu masih padat. Berarti dia masih S. Dan kemudian B ke C itu S-nya melebur. B ke C, proses dari B ke C melebur. Berarti kalau nanti melebur, pakai dia persamaan dari Q sama dengan M C lebur ya. Lebur. Ingat ya, lebur. Kalau di sini dia S, berarti CS sama dengan Q sama dengan MCS delta T. Di sini untuk lebur. Begitu juga dengan C dan ke D. Nah, C ke D dia sudah mencair. Kalau sudah mencair, pakailah dia persamaan Q sama dengan M kali C air kali delta T. Oke ya. Nah, begitu juga dengan untuk yang DKE, untuk uap. Begitulah selanjutnya ya. Bisa dipahami kan? Atau lebih jelasnya lagi nanti kata-katanya dibuat di halaman 80 buku Mandirimu. Ini sih simpel itunya. Nah, kalau ini di sini dibuat di sini kalor lebur. Nah, bisa kalau di buku dibuat di situ L lebur, L uap. Ini U uap tandanya, L lebur. Berarti di sini L lebur, L uap. Oke ya, sama itu. Oke. Masuk ke tugas buku Mandiri halaman 88. Halaman 88 nomor 10, nomor 13, 16, 19 dan 34. Oke, selamat bekerja. Tulis kembali apa yang di dalam video ini. Terima kasih, selamat pagi.